Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 23 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonowo. Kepada Oma Yeni, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini berjudul Kita Harus Menghormati dan Melayani Allah. Ayatnya terdapat dalam Ulangan 10 ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Adalah tujuan Tuhan untuk mewujudkan melalui umatnya prinsip-prinsip kerajaannya, agar dalam kehidupan dan karakter mereka dapat menyatakan asas-asas ini. Dia ingin memisahkannya dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan kehidupan dunia. Dia berusaha untuk membawa mereka dekat dengan dirinya agar dia dapat memberitahukan kepada mereka kehendaknya. Dengan tangan yang perkasa dan lengan yang terulur, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Luar biasa pembebasan yang Dia berikan untuk mereka, menghukum musuh mereka dengan kehancuran total yang menolak untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan ingin memisahkan umat-Nya dari dunia dan mempersiapkan mereka untuk menerima firman-Nya. Dari Mesir Dia memimpin mereka ke Gunung Sinai, di mana Dia menyatakan kemuliaan-Nya kepada mereka. Di sini tidak ada yang menarik indera mereka atau mengalihkan pikiran mereka dari Tuhan. Dan ketika orang banyak yang memandang ke pegunungan tinggi yang menjulang di atas mereka, mereka bisa menyadari ketiadaan mereka sendiri di hadapan Tuhan. Di samping bebatuan ini tak tergoyahkan kecuali dengan kekuatan kehendak ilahi. Tuhan berkomunikasi dengan manusia, dan agar firman-Nya selalu jelas dan ada dalam pikiran mereka, maka di tengah guntur, kilat, dan dengan keagungan yang mengerikan, Dia memberikan hukum yang telah Dia berikan di Eden dan juga merupakan salinan dari karakter-Nya. Dan kata-kata itu ditulis di atas loh batu oleh jari Tuhan. Dengan demikian, kehendak Tuhan yang tak terbatas diungkapkan kepada orang-orang yang dipanggil untuk memberitahukan kepada setiap bangsa, kaum, dan bahasa prinsip-prinsip pemerintahannya di surga dan di bumi. Untuk pekerjaan yang sama Dia telah memanggil umat-Nya di generasi ini. Kepada mereka Dia telah menyatakan kehendak-Nya, dan dari mereka Dia membutuhkan kepatuhan. Testimonies jilid 6 halaman 9 dan 10. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan kita harus menghormati dan melayani Allah. Apakah maknanya menghormati Allah dan siapakah Allah yang harus dihormati? Ayat inti renungan hari ini diambil dari Ulangan 10 ayat 20. Mari kita baca kembali. Ulangan 10 ayat 20 berkata, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ayat ini tidak hanya satu kali disampaikan. Sebelumnya sudah dinyatakan dalam pasal 6 yang isinya serupa, berbunyi,
Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Perbedaan kecil terdapat dalam Ulangan 10 sebab di sana ada kata berpaut. Mari kita lihat ayat-ayat ini dalam Alkitab versi American Revised Version yang sering digunakan oleh Nyonya White dalam tulisan-tulisannya. Di sana dikatakan bahwa kata Tuhan dalam huruf besar langsung diterjemahkan dengan kata Jehovah. Thou shalt fear Jehovah thy God. Dalam Ulangan 10 ayat 20 dan Ulangan 6 ayat 13 sama. Nah, Tuhan yang dimaksudkan dalam Ulangan 6 ayat 13 ini tentunya sama dengan Tuhan yang dalam Ulangan 6 ayat 4 yang berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Tuhan dalam huruf besar dalam ayat ini adalah Jehovah. Itu sebabnya dalam Alkitab versi American Revised Version selalu menggunakan kata Jehovah untuk Tuhan dalam huruf besar. Karenanya Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4 dan Ulangan 6 ayat 13 serta Ulangan 10 ayat 20 adalah sama, yaitu Jehovah. Nah, yang uniknya, para ahli teologi di gereja Advent yang sekarang ini sibuk berkutat pada kata Esa atau One yang mana diterjemahkan dari kata Echad. Mereka berusaha menjelaskan bahwa kata Echad tersebut bermakna kesatuan kumpulan dan bukan kesatuan absolut. Kenapa? Karena mereka bertujuan untuk meyakinkan umat bahwa Tuhan itu terdiri dari 3 pribadi yang berbeda tapi satu. Padahal yang harus kita cari tahu dan pelajari adalah siapakah Jehovah ini, yang adalah Allah kita. Sebab dengan mengenal dengan benar siapa Jehovah tersebut, maka akan jelas makna kata Esa atau Echad nantinya. Jadi tidak perlu khawatir dengan kata Echad. Yang perlu kita cari tahu adalah siapakah Jehovah ini. Dan ada berapakah yang bernama Jehovah? Mari kita buka Mazmur 83 ayat 19 yang berkata, "Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi." Semua ayat-ayat ini menyatakan bahwa yang bernama Jehovah itu hanya satu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Engkau sajalah yang bernama Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan whose name alone is Jehovah. Kalau alone itu artinya sendiri. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia dikatakan Engkau sajalah. Nah, siapakah dia? Ayat ini menyatakan sebutan lainnya untuk Jehovah, yaitu Yang Maha Tinggi. Mari kita baca tentang Yang Maha Tinggi ini dalam Markus 5 ayat 7. Dikatakan di sana, "Dan dengan keras ia berteriak, 'Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku.'" Allah yang Maha Tinggi ini mempunyai anak yang bernama Yesus. Maka Allah yang Maha Tinggi tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata tentang Jehovah dalam From Heaven with Love halaman 70 paragraf 5 berbunyi, "Pada pembaptisan juru selamat, setan mendengar suara Jehovah bersaksi tentang keilahian Yesus. Sekarang Yesus telah datang yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa." Roma 8 ayat 3. Bapa sendiri yang berbicara. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Jehovah adalah Allah Bapa itu sendiri. Kemudian dalam The Review and Herald Maret 3 tahun 1874 paragraf 20 lebih jelas dinyatakan, "Ia melihat kilatan-kilat dari langit yang tak berawan dan mendengar kata-kata menakutkan dari Jehovah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sungguh amat jelas bahwa Jehovah itu adalah Allah Bapa. Sekarang pertanyaan bagi kita semua, ada berapa Allah Bapa dalam Alkitab? Di dalam Alkitab Allah Bapa hanya satu. Tidak heran Alkitab berkata dalam Ulangan 6 ayat 4 tadi, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Artinya Allah Bapa itu Esa, hanya satu. Kemudian dalam Mazmur 83 ayat 19 dikatakan, "Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Jehovah."
hanya Allah Bapa yang bernama Jehovah. Jehovah hanya satu, karena Dia adalah Allah Bapa. Dan memang Allah Bapa hanya satu. Allah Bapa bukan kesatuan kumpulan, tapi satu absolut. Jadi mohon maaf saudaraku dalam Tuhan, tidak perlu berkutat lama dalam mencari makna kata ekad. Pelajari Alkitab, sebab Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, dan pelajari roh nubuat, sebab roh nubuat juga menjelaskan dirinya sendiri, dan terbukti dari Alkitab serta roh nubuat bahwa Jehovah itu Allah Bapa dan Dia memang hanya satu. Jika saudara masih bergumul untuk menerima kebenaran Alkitab ini, serta pernyataan daripada roh nubuat, itu artinya ada masalah dengan hati saudara. Banyak berdoa saudaraku dalam Tuhan, buka hati saudara agar Yesus masuk untuk tuntun saudara ke dalam seluruh kebenaran. Kita harus menghormati Allah Bapa dan berbakti kepada Allah Bapa. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Nah sekarang, apakah maknanya menghormati Allah Bapa atau takut akan Allah Bapa? Masih dalam buku Ulangan dikatakan, Ulangan 13 ayat 4, berbunyi, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Takut akan Allah Bapa adalah turut akan perintah-perintahnya yang adalah hukum-hukumnya. Roh nubuat berkata dalam Christ in His Sanctuary halaman 175 paragraf 3 berbunyi, hukum Allah adalah standar yang dengannya karakter dan kehidupan manusia akan diuji dalam penghakiman. Kata orang yang bijaksana, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Takut akan Allah Bapa artinya menuruti akan hukum-hukumnya. Sebab hukum Allah Bapa adalah standar karakter yang mana kita akan diuji dalam penghakiman. Hukum Allah adalah salinan karakternya, dan bila mana kita menuruti akan hukum-hukumnya, maka kita akan memiliki karakter yang serupa, sehingga kita dapat berdiri di hadapannya pada saat penghakiman. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 38 paragraf 2. Dan agar firman-Nya selalu jelas dan ada dalam pikiran mereka, maka di tengah guntur, kilat dan dengan keagungan yang mengerikan, Dia memberikan hukum yang telah Dia berikan di Eden dan yang juga merupakan salinan dari karakternya. Jelas, hukum Allah Bapa itu adalah salinan karakter Bapa. Karenanya penting sekali untuk takut akan Allah Bapa, yaitu dengan menuruti akan hukum-hukumnya, agar kita dapat memiliki karakter Allah Bapa. Sebab itulah yang Allah Bapa kehendaki dari bangsa Israel jasmani, demikian pula dari bangsa Israel rohani. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita dapat menuruti hukum-hukum Allah Bapa? Hanya satu caranya, yaitu melalui anaknya. Christ Triumphant halaman 87 paragraf 5 menjelaskan, melalui Kristus, pengganti dan jaminan kita dapat menuruti perintah-perintah Allah. Kita dapat kembali kepada kesetiaan kita dan Allah akan menerima kita. Kita dapat menghidupkan penurutan kepada hukum Allah Bapa melalui anaknya, Yesus Kristus. Roh nubuat juga menjelaskan dalam God's Amazing Grace halaman 137 paragraf 2 bahwa melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki roh Kristus, kita akan berjalan seperti Dia berjalan. Kasih karunia Kristus dan roh Kristus adalah sama, dan itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam penurutan kepada hukum Allah Bapa. Maka hidup kita akan seperti hidup Yesus. Kita berjalan sebagaimana Kristus berjalan, yaitu penurutan yang sempurna kepada hukum Bapa-Nya. Inilah caranya untuk menghidupkan hukum Allah Bapa dengan sempurna, yaitu dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh Kristus, dan dengan menghidupkan penurutan yang sempurna akan hukum Allah, maka kita menerima salinan karakter Bapa.
hidup kita diubahkan menjadi baru. Karenanya, suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23 menjelaskan, Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia. Tuhan telah menetapkan bahwa kita harus selalu berada di bawah pengajaran dan pengaruh Roh Kudus. Kemudian kita akan menemukan bahwa hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, dan kita akan belajar untuk menyenangi hukum Allah. Kita menyukai persyaratan hukum dan dari hati kita memberikan kepatuhan pada persyaratannya. Jelas sekali bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus, dan kembali Roh Kristus adalah sama dengan kasih karunia Kristus. Dan Roh Kristus ini dikirim untuk memberi umat manusia kecukupan. Maka dengan itu kita akan menyukai persyaratan hukum Allah Bapa dan patuh kepada hukum tersebut. Karenanya penting sekali untuk kita memiliki Roh Kristus dalam hati kita, dan itu harus diterima oleh iman. Maka kita dimampukan untuk menuruti hukum Allah Bapa dengan sempurna. Inilah wujud menghormati atau takut Allah dan beribadah kepada Allah Bapa. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua bahwa Tuhan yang adalah Allah kita, yang kita sembah adalah Allah Bapa, dan satu-satunya jalan kepada Dia adalah Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran ini yang disegarkan kembali, agar umat-umat Tuhan dengan hati terbuka menerima Kristus dan mau dituntun ke dalam seluruh kebenaran, sehingga melihat bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Allah Bapa lah satu-satunya Allah yang benar. Itu sebabnya Ulangan 6 ayat 4 menyatakan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kiranya ini menjadi sukacita bagi banyak orang, agar mereka hanya menyembah Allah Bapa di dalam Anak-Nya dan takut akan Allah Bapa dengan menuruti segala perintah-Nya, sebab itulah yang akan mengubahkan kita menjadi manusia baru dengan memiliki karakter Allah Bapa. Beserta kami ya Bapa, curahkan roh Anak dalam hati ini, ubahkan hidup kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.